Pastor Keuskupan Manokwari Sorong, Papua Barat, Izak Bame, Projo mengatakan setelah membaca isi berita dengan judul "Tak Boleh Lagi Wariskan Konflik Berkelanjutan di Papua". Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin saat pertemuan dengan Persekutuan Gereja-Gereja Papua di Jakarta, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. Menurut Pastor Izak, bahwa pernyataan itu tidak menemukan langkah-langkah konkret yang diusulkan oleh Wakil Presiden maupun utusan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Papua dan Papua Barat. Jadi, saya mau sampaikan terkait judul yang diangkat dalam media bahwa tidak boleh lagi wariskan konflik berkelanjutan di Papua. Saya sebagai salah satu dari sekian banyak orang asli Papua mengharapkan hal itu, namun yang menjadi pertanyaan bagaimana konflik tidak boleh dia wariskan di tanah Papua sedangkan pemerintah Indonesia sendiri yang mau wariskan konflik di tanah Papua, akui Pastor Izak Bame dalam keterangannya yang diterima papuaspirit.com, tanggal 22 April tahun 2022. Ada beberapa hal yang bisa dibuktikan seperti, TNI Polri tiap hari membunuh orang asli Papua dengan alasan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Maka, tidak mungkin konflik tidak diwariskan baik dari TNI Polri terhadap orang asli Papua. Karena selama ini, kata Izak, TNI Polri selalu merasa bahwa secara institusi diberi tugas penuh untuk membunuh orang asli Papua kapan saja. Karena sikap TNI Polri yang sedemikian semakin membuat orang asli Papua melawan baik secara halus maupun kasar. Termasuk hasil kekayaan alam di Papua dimonopoli oleh orang luar Papua seperti perusahaan Freeport, Pertamina, LG Tangguh dan lainnya. Orang asli Papua tidak lebih dari 100 orang, artinya mereka yang direkrut bekerja di perusahaan itu sebagian besar datang dari luar Papua. Sehingga membuat rakyat Papua sakit hati, terangnya. Selain itu, hak politik orang asli Papua diambil oleh orang bukan Papua. Hasil pemilihan legislatif 2019, Provinsi Papua Barat DPRD 70% bukan orang asli Papua termasuk kabupaten kota. Inilah bibit konflik yang terus dipelihara oleh NKRI. Termasuk hak kerja baik aparatur sipil negara swasta, hampir seluruh kantor pemerintah di Papua Barat provinsi kabupaten kota diisi atau ambil alih oleh para penganggur dari luar Papua. Sehingga menjadi salah satu alasan orang asli Papua sekarang menolak daerah otonomi baru, DOB. Karena, adanya pemekaran bukan untuk orang asli Papua tetapi untuk para penganggur dari luar Papua termasuk badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik daerah, BUMD, seperti Bandara Deo Sorong, karyawan-karyawati semuanya pendatang termasuk kantor bank dan lainnya. Sehingga, mengakhiri konflik di tanah Papua itu sangat sulit. Ungkapnya karena konflik yang terjadi di Papua bukan orang asli Papua dengan gereja tapi orang asli Papua dengan pemerintah RI, maka sebenarnya Persekutuan Gereja-Gereja bertemu Wakil Presiden RI Maruf Amin itu harus ada restu orang asli Papua. Persekutuan Gereja-Gereja tugasnya bertemu dengan Beni Wenda, kunjungi Victor Yeimo di tahanan Polda Papua, tabuni Ces Elianus Kogoya, Arnold Kocuces. Jauh lebih penting untuk mendengarkan pendapat atau sikap mereka baru bisa ketemu Wakil Presiden. Jangan pimpinan agama lebih dekat dengan pemerintah tetapi abaikan hak orang asli Papua, tegasnya. Untuk itu, dirinya mengingatkan bahwa jangan mengulangi sejarah kelam yang pernah dibuat oleh beberapa tokoh gereja GKI dan Katolik di tanah Papua yang hasilnya sekarang membuat orang asli Papua menderita di segala aspek kehidupan. Saya melihat Persekutuan Gereja-Gereja pergi bertemu Wakil Presiden bukan karena masalah orang asli Papua yang menderita sekarang tapi lebih sebagai sebuah taktik supaya pemerintah Indonesia melihat bahwa Persekutuan Gereja-Gereja ini ada dekat dengan orang asli Papua yang sedang berseberangan dengan pemerintah Indonesia padahal sesungguhnya tidak, terangnya. Untuk itu, kepada Wakil Presiden Amin Maruf dan pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat bahwa konflik Papua bisa berakhir hanya Indonesia merelakan Papua merdeka, tidak ada cara lain. Hal itu terbukti ketika Habibie dengan jiwa nasionalis yang besar merelakan Timur Timur melakukan referendum, akhirnya sekarang Timur Leste damai dan Indonesia juga damai. Demikian pendapat saya. Salam. Pastor Izak Bame, Editor, Saon.